Aziz bekerja di Padang, jauh dari mata orang tuanya, bergaul dengan teman sejawat yang tidak berketentuan perangai, sehingga dia sendiri pun telah turut-turut pula. Bila mana hari telah malam, dia pergi ke tempat pergurauan, melepaskan nafsu mudanya. Yang lebih disukainya ialah menghabiskan uang dengan orang-orang yang tak berketentuan atau mempermain-mainkan anak bini orang. Kalau kelihatan seorang gadis yang cantik rupanya, dia telah sebagai cacing kepanasan. Sebentar-sebentar dia serupa orang alim sangat, tetapi dengan perangai demikian dia tidak tahan lama. Beberapa menit saja dapat berubah menjadi seorang yang duduk gelisah. Belum pernah dia beristri. Meskipun telah berkali-kali disuruh orang tuanya, karena menurut perkataannya kepada kawan-kawannya, beristri itu mengikat langkah, menyebabkan hilang kebebasan. Apalagi di zaman ini, zaman kemajuan, semuanya serba susah. Akan dipilih istri orang kampung, terlalu bodoh. Tidak tahu bagaimana kemauan hidup di zaman sekarang. Istri itu selain dari pandai mengatur rumah, pandai melekatkan pakaian yang menarik hati, harus pandai pula bergaul. Tidak kaku jika bertemu dengan laki-laki lain. Sedang pada perempuan kampung semuanya itu tidak lengkap. Akan beristri perempuan kota, tingkahnya banyak, mintanya bukan sedikit. Dia mau menonton, mau ini, mau itu. Kadang-kadang hendak mengatur langkah kakinya menurut sukanya. Apalagi gadis-gadis sekarang, menurut persangkaan Aziz, tidak mempunyai cinta yang jujur, sebab pergaulannya terlalu bebas. Dia sudah berkali-kali berjanji dengan gadis-gadis akan setia, sehidup semati, sesakit sesenang. Tetapi sebagian besar yang berjanji itu bersuami juga, dan hidup senang dengan suaminya. Janjinya ketika masih perawan seberat bumi dan langit. Dia sendiri pun demikian pula. Berjanji 4 kali sehari dengan anak gadis yang bermacam-macam pula perangainya. Dia juga mungkir. Jadi bagi Aziz, hidup adalah komedi belaka. Kejujuran tidak ada pada masyarakat, baik laki-laki atau perempuan. Kejujuran adalah bergantung kepada uang. Kawin tidak ada gunanya asal suka sama suka, sebab itu hanya ijab dan kabul. Yang perempuan dibolehkan orang tuanya, baru boleh kawin. Kalau tidak boleh. Yang demikian adalah merampas kemerdekaan. Lebih baik turutkan saja kehendak hati sedang badan muda. Kalau sudah tua, yaitu kesempatan kesenangan tidak ada lagi. Barulah perbaiki diri, baru kawin. Tetapi sungguh pun begitu, kepada kaum keluarga ada juga segannya sedikit. Itulah sebabnya dia tinggal di Padang, supaya jangan mengganggu pendengaran kaum kerabat kiri kanan. Walau dia pulang sekali-sekali dan disebutkan kepadanya perkara kawin, tidaklah itu alasan yang dikeluarkannya, hanyalah dijawabnya saja, belum hendak kawin, belum ada yang setuju. Adiknya Khadijah telah bertunangan dengan seorang muda yang kaya, yang baru saja menerima pusaka toko besar di Bukit Tinggi dan berpikiran modern pula. Tetapi dia, Khadijah, hendak mencoba dahulu, melunakkan hati saudaranya supaya suka kawin pula. Yang maksud hatinya akan jodoh saudaranya ialah Hayati. Mudah-mudahan keborosan dan pikiran muda saudaranya itu dapat berubah jika mendapat istri sebagai Hayati yang alim itu. Apalagi Hayati cantik benar. Perasaan kampungnya dapatlah dibentuk supaya lebih maju. Jika kelak tinggal di kota, apalagi kota sebagai Padang. Dalam pergaulan beberapa hari di Padang Panjang, dalam melihat pacu kuda, pasar keramaian, berjalan-jalan makan angin ke tempat-tempat yang indah, dan pergaulan di atas rumah yang bebas, tentu saja hati Aziz amat tertarik melihat kecantikan Hayati. Khadijah pun selalu memperhatikan bagaimana tajam mata saudaranya melihat gadis pingitan itu. Bila mana bersama-sama makan, kerap kali Hayati tersipu-sipu karena tidak tahan dilihat dengan sudut mata yang setajam itu. Bila mana Khadijah ke belakang atau yang lain tidak ada, Aziz tiba, didapatinya Hayati duduk,
Pandai pula dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang lemak manis yang dapat menerbitkan kegembiraan perempuan. Maklumlah, sudah biasa. Bertutur yang lemak manis dia pandai sekali. Mula-mula malu dan enggan, bahkan takut Hayati berdekat dengan dia. Maklumlah, gadis kampung. Tetapi memikat adalah kepandaian Aziz yang tersendiri, sehingga keseganan dan keberatan itu lama-lama hilang. Dia suka kepada Aziz sebab dia saudara Khadijah, dan senantiasa bila melihat orang lain itu, perasaan belas kasihan kepada Zainuddin bertambah-tambah juga. Belas kasihan. Aziz amat pandai berpura-pura. Menurut pendapatnya, segala perempuan itu sama saja, sama-sama permainan laki-laki yang manapun boleh dipermain-mainkan. Timbangannya kepada Hayati berbeda dengan timbangan Khadijah. Bagi Khadijah, Hayati pantas menjadi istri Aziz. Hayati itu cantik betul. Bagaimanakah akal supaya dapat mendapat istri Aziz? Bagaimanakah akal supaya dapat jatuh ke tangannya? Sehari sesudah Khadijah berbicara panjang, mencela dan mengejek Zainuddin itu, Hayati dibawa oleh Khadijah ke dalam kamarnya. Diperhatikannya album yang penuh dengan gambar-gambar ketika dia pergi piknik ke bukit-bukit, ke Lubuk Mata Kucing, ke Kaki Singgalang, ke Belukar Anai, ke Ngarai di Bukit Tinggi, ketika tunangannya di rumah tempo hari. Sudah 2 bulan tunangannya itu ada di Jakarta, menambah ilmunya dalam perkara dagang, dan bila mana dia pulang akan ditentukan hari perkawinan mereka. Alangkah baiknya, kata Khadijah, kalau perkawinan mereka dapat disamahkan. Khadijah memperlihatkan sebentuk cincin berlian yang indah memancarkan cahaya yang gilang gemilang. Katanya, inilah tanda mata dari tunanganku. Selama ini belum saya suka membukakan kepada engkau bahwa saya telah bertunangan, sebab saya sangka engkau belum ada niatan hendak kawin. Tetapi setelah saya ketahui bahwa engkau telah mencintai seseorang yang bukan jodohmu, saya katakanlah sekarang bahwa hatiku tak senang kalau tak saya katakan kepadamu hal yang sebenarnya. Saya cinta sekali kepada engkau, sahabatku. Alangkah beruntungnya kita jika suami saya dan suamimu dapat duduk sama rendah, tegak sama tinggi kelak, sama-sama dapat mengaji asal usul, ke atas boleh ditengadahkan, ke bawah boleh ditekurkan. Engkau puji-puji kebaikan Zainuddin, saya memuji pula kebaikannya. Tetapi orang yang demikian di zaman sebagai sekarang ini tak dapat dipakai. Kehidupan zaman sekarang berkehendak kepada uang dan harta cukup. Jika berniaga, perniagaannya maju. Jika makan gaji, gajinya cukup. Cinta walaupun bagaimana sucinya, semua bergantung kepada uang. Tidak, Khadijah, kata Hayati, pendapatmu tak betul. Cinta tak bergantung kepada uang. Kalau 2 orang yang bercinta dapat bertemu, kesenangan dan ketentraman pikirannya, itulah uang, itulah dia kekayaan. Lebih dari gelang emas, dokoh berlian, pakaian cukup, itulah kesenangan yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Itu hanya bayangan, Hayati. Sekali lagi saya katakan, itu hanya bayangan, ujar Khadijah. Engkau boleh menahan hatimu dengan pakaian yang buruk dekat lakimu, boleh bersabar dengan rumah yang tak sederhana jika hanya berdua saja. Tetapi tak lama engkau dapat menahan hati mendengarkan rayuan angin yang masuk dari celah tingkap rumahmu. Tak lama engkau dapat menahan hati melihat mata orang yang memandangmu dengan belas kasihan. Ketika itu cinta itu akan berangsur surut. Engkau mula-mula menyesali nasib. Bila nasib telah disesali, tentu lama-lama pindah penyesalan kepada yang menyebabkan datangnya nasib itu. Ialah si suami. Suami pun demikian pula. Berapa banyak saya dengar berita dari orang yang telah bersuami, mengatakan bahwa ada laki-laki yang mengatakan istrinya sial, mengatakan istrinya menyebabkan dia dapat naas. Bimbang,
Itulah yang timbul selama Hayati ada di Padang Panjang. Jika dia akan masuk ke tempat tidurnya, terbayang air mata Zainuddin, terupa bujuk cumbu Khadijah, kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Teringat senyum Aziz yang pandai menarik hati itu. Sehabis pasar keramaian, dia pun bersiaplah hendak kembali ke kampungnya. Mereka berjanji akan senantiasa ingat mengingat. Kain-kain telah dibungkus, beberapa helai baju kebaya potongan Bandung telah dibikin dengan ongkos Khadijah sendiri. Ketika dia akan naik ke bendi, Aziz serta Khadijah dan ibunya sama-sama melepas. Ketika berjabat salam, lama sekali tangannya dipegang oleh Khadijah. Dengan sikap yang sungguh-sungguh Khadijah berkata, "Jika ada mulutku yang ganjil kepadamu, kalau manis jangan lekas diulur, kalau pahit jangan lekas diludahkan. Pikirkan baik-baik dahulu." Hayati tak menjawab, dia hanya menarik napas panjang. Dia bimbang. Dari cinta turunlah dia kepada belas kasihan. Belas kasihan sekarang telah diserang pula oleh kebimbangan. Setelah bendinya jauh, orang-orang itu pun kembalilah ke rumah. Lama sekali Hayati dan Mak Tengah Limanya menjadi pembicaraan. Mula-mula memuji sambil bergurau, memperkatakan perangai Mak Tengah Lima tinggal di kota, bagaimana lakunya di atas rumah, bahwa dia tak suka duduk di kursi yang terlalu besar itu, sampai kepada Hayati yang cantik selalu. Walaupun pakaian apa yang dipakainya, Aziz pun telah turut pula memuji-mujinya. "Alangkah baiknya jika kita berkarib dengan dia," ujar Khadijah memutuskan pembicaraan saudaranya sambil tersenyum. "Kalau kita berkerabat dengan dia, bukan main megahnya itu. Barangkali orang yang akan disuruh pergi yang tak mau," ujar ibunya sambil melihat Aziz dengan sudut mata. Aziz hanya menekur sambil mengulaikan kepalanya ke kursi dan kemudian menengadah ke loteng seakan-akan tak terdengar olehnya. "Bagaimana ini udah?" kata Khadijah pula. "Perempuan seperti Hayati itu sudah sepantasnya untuk kita. Rupa tak ada tolok bandingannya, peribahasanya amat tinggi. Maklumlah orang kampung, adat kota tidak kalah pula. Misalnya, kalau jadi bukan main keberuntungan kita." Sebetulnya di dalam pergaulan seminggu itu banyak benar perangainya yang menarik hati saya. "Kalau dapat kita minta, alangkah baiknya," kata ibunya pula. "Gadis kampung salahnya terlalu kaku kalau dibawa ke kota," kata Aziz dengan suara lunak. "Itu mudah diperbaiki. Kalau kita palut badannya dengan emas, diberi kesenangan yang memuaskan, tentu dia akan berubah menjadi orang kota yang modern kelak," kata Khadijah. "Barangkali telah ada tunangannya." "Ah, tunangan. Dia belum ada tunangan. Semasa di kampung dia bercinta-cintaan dengan orang Mengkasar, anak mengaji yang tak tentu hilir mudiknya itu. Kabarnya anak orang terbuang, mana boleh jadi jodohnya." Zainuddin tempo hari. Itulah. Lama-lama pembicaraan itu telah hampir akur. Aziz amat tertarik dengan kecantikan Hayati. Dia sekarang hendak melepaskan pendapat yang lama, hidup membujang. Dia hendak mengambil Hayati menjadi istrinya. Tetapi tidaklah sampai pertimbangannya apakah Hayati hendak jadi istri yang akan dibawa bersama-sama sehidup semati, istri kawan bertempur menghadapi kesulitan hayat, sebagaimana dipikirkan orang selama ini. Tidak sampai ke sana pertimbangannya. Pertimbangannya ialah Hayati gadis cantik, orang kampung pingitan. Dia mesti mendapat Hayati. Tak dapat dengan jalan yang biasa dikerjakannya, yaitu haram. Dengan jalan halal baik juga. Dia sekarang ada pekerjaan, simpanan ibunya pun cukup, harta banyak. Siapa orang tak suka dengan dia? Setelah cukup perlopnya 14 hari, dia pun kembali ke Padang. Dia berjanji hendak hidup jujur, melemparkan perangainya yang lama, supaya kalau-kalau dia meminta Hayati akan diberikan oleh kerabatnya dengan tidak banyak berpikir. Terlalu banyak was-was yang menimpa Zainuddin sejak surat itu dimasukkannya ke pos. Dia merasa takut kalau-kalau suratnya yang bersifat terus terang itu akan menggoncang hati Hayati, apalagi setelah ditunggu-tunggu balasannya tak datang.
Dan kemudian sekali dilihat-lihatnya Hayati tak ada lagi di padang panjang. Timbullah kedukaannya kalau suratnya itu menimbulkan marah Hayati kepadanya, sehingga dikirimnyalah surat teralamat ke Batipuh meminta maaf dan keridhaan jika kata yang dahulu telah terlanjur. Terobatlah hati itu kembali seketika ia mendapat balasan dari Hayati, mengatakan suratnya yang dahulu tidak menerbitkan salah terimanya sedikit juga, dan masih mengharap-harap surat darinya, masih ingin hendak bertemu. Cuma seketika akan berangkat pulang kembali belum sempat memberitahu, karena sangat sesaknya pekerjaan, sehingga tak sempat membuat surat dengan tenang dan tentram. Ketika membaca surat itu, telah ada perasaan yang halus dalam jantung Zainuddin, mengatakan bahwa surat itu sudah agak kurang berisi dari yang dahulu. Tetapi perasaan yang demikian tak sanggup tumbuh dengan subur, karena dari dalam pun datang pula suara mengatakan, manakah akan bisa jadi kalau seorang anak perempuan yang sebaik hati itu, yang telah bersumpah setia, akan undur dari janjinya hanya dalam beberapa hari saja. Begitulah keadaan Zainuddin yang hidup laksana layang-layang yang tak dapat angin, tak tentu turun naiknya, selalu gundah gulana disebabkan oleh pukulan cinta. Bukan Hayati telah melupakan Zainuddin, belum pula dia cinta kepada Aziz dengan arti cinta yang ada kepada Zainuddin, tetapi yang dapat dilihat sejak menjejak padang panjang, perasaan Hayati yang dahulu sudah berangsur hilang. Dia sudah tahu bagaimana kekurangan hidup di kampung dan bagaimana kemewahan di kota. Sudah mulai masuk ke dalam hatinya perasaan gembira. Telah sempit rasanya dipakainya guntingan pakaian cara kampung. Telah lebih senang dia melihat sorak-sorai orang di kota. Pengajaran yang diberikan oleh Khadijah meskipun pada hari pertama belum lekat, pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya mulai mendalam masuk jantung, mulai terasa benarnya. Sekarang telah terjawab olehnya pertanyaan jantungnya sendiri, mengapa kerap kali benar orang bercerai dengan istrinya, kerap kali perempuan tak setia kepada suami, lain tidak pasal uang juga. Jika uang telah ada, segala-galanya dapat didamaikan, kekurangan dapat disembunyikan, marah boleh dihapuskan dengan maaf. Sudah mulai samar wajah Zainuddin dalam sanubari. Dia hanya akan tinggal laksana peringatan di hari kehidupan masa yang lalu, semasa masih anak-anak. Itu tidaklah heran, sudah lazim, sudah biasa anak gadis mencintai seorang anak muda. Anak muda merindui seorang gadis semasa mereka masih belum dewasa. Setelah dewasa, tentu kehendak kaum keluarga juga yang akan langsung. Mereka biasanya tinggal kenal dan hormat menghormati, sama menganggukkan kepalanya jika bertemu tengah jalan, yang perempuan bersama suaminya dan yang laki-laki bersama istrinya. Tetapi bila anginlah reda, bila suara bayu telah hening, Hayati duduk seorang dirinya di dalam rumahnya di Batipuh. Suara oto tidak terdengar lagi, dan pacu kuda sudah lama usai. Bila mana dapat dia bermenung dan berpikir agak sejenak, tampak jugalah Zainuddin terbayang-bayang, berjalan dengan langkahnya yang perlahan, dengan muka yang muram dan kepala tertekur, kurus dan sedih, melarat dan sengsara. Tidak ada tali tempat bergantung, tidak ada tanah tempat berpijak. Kalau dia mengingat itu, dia menarik nafas panjang, laksana seorang anak dagang ingat kampung halamannya yang telah lama ditinggalkannya, atau laksana seorang tua yang tersadar hari mudanya. Ketika itu barulah Hayati menangis, menumpahkan rasa belas kasihnya, menumpahkan cinta yang sebenarnya. Dan bila dia bermenung sebentar lagi, bayangan itu pun berangsur hilang dalam perarakan awan, berganti dengan suatu bayangan putih kian lama kian jelas, yaitu warna kegembiraan Khadijah, keindahan kota, ketangkasan Aziz. Terbayang cincin berlian kiriman tunangan Khadijah yang dipakainya, terbayang gadis kota yang tangkas dan cantik, dengan bedaknya yang selayang, pipinya yang dipermerah, rambutnya yang disanggul besar,
pakaiannya yang tipis dan cantik, kain sarungnya yang senteng di muka sedikit dan selop yang tinggi tumitnya. Bila bayangan yang gembira itu datang, musik yang merdu dari suara pergeseran pohon bambu di belakang rumah yang biasa membuaikan lagu kerinduan, kulik elang tengah hari di udara, yang biasa menghidupkan irama orang yang tengah dirayu cinta, desir air yang mengalir dalam sungai yang biasa mengalirkan semangat harapan dari orang yang bercinta, kicau murai di bubungan atap rumah, si putu terukur di dahan pohon surian, bunyi merbah memanggil pasangannya yang rumpun di teberau, yang semuanya itu lagu dan nyanyian keindahan alam anugerah Tuhan. Semuanya hilang tak teringat lagi. Semuanya berganti dengan derum oto mendaki bukit, derap dalapak kuda berlari, sorak-sorai rang di gelanggang, bunyi musik dan keroncong di malam gembira perkawinan. Semuanya adalah keindahan bikinan manusia yang tiada memuaskan, yang lekas membosankan. Nikmat ilahi ada di sekeliling tiap-tiap insan, ada di dusun, ada di kota, ada di gunung, dan ada di lurah, ada di daratan dan ada di lautan. Tetapi nafsu tiada merasa puas atau tidak ingat nikmat yang di sekelilingnya itu. Dia hanya melihat kekurangannya. Yang senantiasa diperhatikannya ialah nikmat yang ada di tempat lain dan yang di tangan orang lain. Kelak, kalau dia ada kesempatan pindah ke tempat yang dilihatnya itu, dia menyesal dan dia teringat pulang, yaitu pada hari yang tiada berguna padanya penjelasan lagi. Sahabatku yang tercinta, Hayati, sangat sepinya terasa rumah tangga kami setelah engkau pergi. Orang yang sebagai engkau ini, dimanapun rumah yang engkau ziarahi, kegelapan rumah itu akan hilang karena cahaya mukamu. Udahku Aziz telah kembali ke Padang tidak berapa hari setelah engkau pulang. Biarlah dengan terus saya katakan bahwa kegembiraannya hilang saja setelah engkau pergi. Ibu sendiri kerap menyebut namamu, memuji perangaimu, dan memuji kecantikanmu. Hayati, adakah kau kenangkan juga nasihatku yang tulus ikhlas terhadap dirimu? Agaknya tidak berapa hari lagi akan datang kemari salah seorang suruhan dari pihak kaum kerabat kami, memintamu buat menjadi menantunya untuk Udahku Aziz. Menurut adat yang lazim terpakai di negeri kita, sungguh pun agaknya keluargamu tiada akan keberatan menerima permintaan kami. Hanya sebuah yang disuruhkan oleh sahabatmu ini, yaitu kalau engkau tak mau atau engkau merasa terpaksa. Kalau demikian, tentu saja kehidupan dan perkawinan tiada akan beruntung. Engkau mengatakan tempo hari bahwa cintamu telah tertumpah kepada Zainuddin, sudah sukar mengorak buhulnya, dan kehidupan Zainuddin bergantung kepada hidupmu. Maka dengan terus terang sekali lagi kukatakan bahwa kalau engkau selidiki dengan seksama, sebenarnya bukanlah Zainuddin cinta akan dikau kalau memang dia hendak mengambilmu jadi istrinya. Zainuddin adalah seorang ahli angan-angan, ahli syair. Orang yang demikian mendirikan seorang perempuan cantik dalam angan-angannya untuk memperdalam irama aliran syairnya. Ahli syair atau ahli gambar mendirikan malaikat dan bidadari yang akan dipantun dan dilukiskannya. Tetapi dia tidak boleh bertemu perempuan itu pada hakikat, cukup pada khayal saja. Sebab perempuan yang berdiri dalam pikirannya itu sunyi daripada aib dan celah, bersih dari dosa dan kesalahan. Tetapi perempuan yang ada pada hakikat atau manusia yang sejati adalah cucu Hawa. Hawa yang beristana dalam surga dan disuruh keluar dari sana lantaran salah memakan buah khuldi. Kalau dia bertemu dengan engkau dan didapatinya hakikat perempuan pada diri engkau, yaitu hakikat manusia yang tiada sunyi daripada khilaf dan salah, maka cinta yang berdiri dalam angan-angannya itu akan segera sirna dan habis, karena tidak bertemu apa yang diangan-angannya bermula itu. Waktu itu berganti istana keberuntungan cinta dengan gubuk kutukan kebencian, karena tidak malaikat saja pada diri insan.
Insan adalah penggabungan kesucian dan kekotoran, kecuali kalau dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul atau waliullah yang keramat. Sebab itu, selain daripada memang sukar mungkin tercapai, lebih baik engkau hapuskan dari sekarang angan-angan hendak kawin dengan Zainuddin. Jangan sampai hatimu rusak binasa kelak. Biarkanlah maksud tuan-tuan tak sampai. Biarkanlah selama-lamanya dia menyanyikan engkau dalam syairnya sebagai bidadari yang hilang atau sebagai pengharapan yang putus di tengah. Engkau kecewakan hatinya, artinya engkau memberi nikmat buat dia sebagai seorang ahli budi dan ahli seni yang tinggi. Kerap sekali gelora rata penyair atau ilham lukisan penggambar hilang tak menentu, bagai air mata jatuh ke dalam pasir. Jika maksudnya sampai, jadi berarti engkau berikan nikmat kepada orang seorang dan engkau cabut dari masyarakat umum. Meskipun baru dari banyak membaca dan mendengar petuah orang tua-tua, dapatlah kukatakan kepadamu Hayati, bahwasanya cinta tidaklah teguh untuk mempertalikan laki istri. Tali yang teguh adalah kemaslahatan kedua belah pihak. Cinta ialah bunga melur yang indah warna dan harum baunya 2 hari genap ketiga. Selama air masih cukup dalam jembangan, selama 3 hari itu pula subur dan indahlah hidupnya. Yang selalu mengancam akan suburnya ialah kemiskinan. Kalau harta cukup, cinta menjadi. Kalau harta tak ada, pergaulan terancam. Cinta itu Hayati, cinta atau rindu dendam, kasih sayang dan asyik masyuk. Biarlah semuanya tinggal dalam khayal dan angan-angan pengarang hikayat, pengarang syair dan ahli pantun. Berkobar kalau berjauhan, terobati hati kalau berdampingan. Tetapi karena dia hanya sebangsa penyakit, akan sembuhlah dia setelah kesadaran datang. Hidup di zaman sekarang berkehendak uang Hayati. Walaupun saleh dan bagaimana tekur kita, keadaan yang sekeliling kita tidak dapat melepaskan kita dari kungkungan. Sedang Zainuddin tidak akan sanggup menyelenggarakan hidupmu. Kalau lantaran keras seruan dunia itu, Zainuddin tersesat memiliki kehidupan dari jalan yang tiada halal. Siapa yang berdosa? Tidakkah engkau sendiri? Pikirkan suratku ini, meskipun hari ini engkau tolak, di belakang hari akan ternyata juga kebenarannya. Khadijah. Ya Rabbi, berilah petunjuk bagi hambamu ini, kata Hayati sambil menarik napas panjang setelah membaca surat itu.